Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Boleh Pak ya? Boleh. Baik Pak, saya akan bertanya selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi yang merupakan dilema etika atau budi moral Pak? Ya, berarti saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar, lawan salah. Namun jika masalah masih bisa dikatakan benar, lawan benar masalah, maka masalah tersebut adalah itu dilematika. Ya. Baik Bapak, berarti seperti itu Bapak tadi memandang mengidentifikasi masalahnya Pak ya. Kemudian Pak, ada lagi Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Pak. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Oke, baik Pak ya, berarti tidak ada yang dirugikan dan semuanya mendapat keuntungan gitu Pak ya. Tidak ada yang saling tersakiti. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana langkah-langkah Bapak atau prosedur apa saja yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan penyebab masalah tertentu. Siapa yang terlibat menanyakan kepada orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat solusi, keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi. Berarti ada beberapa langkah-langkah yang Bapak ambil Pak ya. Ada lagi nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Berarti saya melakukan analisis dulu. Analisis kasus, kemudian saya menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang maupun jangka menengah. Berarti Bapak menganalisis dulu Pak ya, kasusnya gimana, siapa yang terlibat, kemudian pengambilan keputusan itu harus melibatkan orang gitu Pak ya. Kemudian pengambilan keputusan juga menguntungkan banyak pihak Pak ya, tidak memihak. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema di sekolah Bapak? Tantangannya dalam pengambilan keputusan adalah memberi keputusan yang terbaik ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama besar, yang sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Baik, jadi keadilan Pak ya, jadi yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah dan tidak merugikan kedua pihak. Kemudian Pak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus gitu Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya gimana itu Pak Misa? Itu untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Dan jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan pada orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil keputusan. Berarti nggak ada jadwal tertentu ya Pak, sesuai sama masalahnya Pak. Kalau masalahnya nggak terlalu berat langsung diselesaikan, tapi kalau tidak ada prosedur-prosedur yang Bapak laksanakan gitu Pak ya. Oke Pak, selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, ya, ada stakeholder, wali murid, orang-orang yang punya kedekatan personal, ya, dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi masalah tadi. Oke, berarti Bapak melibatkan stakeholder seluruhnya, Pak, ya, untuk Iya. menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang ada, Iya. sehingga banyak solusi yang didapat gitu, Pak, ya. Iya. Oke, Pak, satu lagi nih, Pak. Iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, Iya. kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pelajaran yang saya dapat saya ambil adalah menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, ya, untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oke, Bapak. Jadi Bapak tadi menimbang lagi, Pak, ya, mengambil keputusan, tidak memihak. Jadi akhirnya Bapak bisa lebih bijaksana dari kasus-kasus yang ada dan penyelesaian, Pak, ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih banyak ini, Pak, sudah berbincang dengan Bapak, wawancara. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak, hari ini senang bertemu dengan Bapak. Saya ingin bertanya sedikit nih, Pak, tentang pengalaman Bapak dalam mengolah keputusan di sekolah pada kasus-kasus dilema etika hari ini. Boleh, Pak, ya? Boleh. Silakan kita berbagi. Iya, Bapak. Apalagi Bapak kan hari ini sudah jadi kepala sekolah, udah banyak kali pengalaman, jadi kita berbagi di guru penggerak hari ini. Baik, Pak, nomor satu, Pak, pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik. Di sini yang dipertanyakan antara dilema etika dengan rujukan moral. Iya, Pak. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau dilema etika itu ini lebih sulit. Iya, Pak. Lebih sulit karena kita itu harus memilih. Pilihan itu keduanya benar. Iya, benar. Ya, namun nanti kita perlu pertimbangan yang lain. Iya. Kemudian yang kedua yaitu rujukan moral. Nah, ini juga kita memerlukan pilihan. Ada pilihan, namun di sini perbedaannya, pilihannya antara benar dengan salah. Nah, mungkin seperti itu. Jadi intinya kita lebih sulit. Nah, kita lebih sulit membuat keputusan di dilema etika. Demikian mungkin gambarannya. Iya, betul. Berarti dilema etika itu karena pilihannya benar dan benar, benar, kemudian ada sesuatu yang bertentangan gitu, Pak. Jadi agak susah gitu, Pak, ya. Iya, benar. Silakan. Yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Baik. Ini kan masih terkait dengan dilema etikanya tadi. Iya, benar. Cuman bagaimana ya pengalaman kita di sini? Iya. Ya jelas kita tidak boleh sembarangan. Iya, benar. Tentu kita harus ya misalnya mengumpulkan data atau fakta yang kemudian siapa-siapa aja yang terlibat atau terkait dalam ya permasalahan ini. Terus kita harus menganalisis ya benar salahnya. Benar. Kemudian kita cari alternatif dalam ya permasalahan tersebut. Kemudian baru kita mengambil keputusan. Namun demikian, setelah kita ambil keputusan, kita harus melihat lagi keputusan tersebut. Nah, seperti itu. Hasil dari keputusan itu harus kita perhatikan lagi, kita lihat lagi, atau direfleksi begitu. Oh, benar.
Berarti ada langkah-langkahnya Pak ya, Ya. dari mengumpulkan Mengumpulkan data, kemudian komponen-komponen atau siapa-siapa saja yang siapa yang terlibat terlibat dalam permasalahan tersebut. Oke, baru nanti diputuskan, kemudian dilakukan refleksi ya Pak Refleksi, ya. benar. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam Mengambil keputusan mengambil begitu. keputusan, iya. Ya, udah jelas seperti yang disampaikan di pertanyaan sebelumnya tadi, bahwasanya dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh gegabah, tidak semudah itu. Iya. Jadi yang jelas kita langkah-langkahnya yang kita lakukan yaitu pengumpulan fakta. Nah, kemudian siapa-siapa aja yang terkait dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita melakukan analisa atau menganalisis ya benar atau salahnya. Kemudian membuat alternatifnya atau ada pilihan-pilihan begitu. Lanjut di membuat keputusan, ya kemudian keputusan tersebut kita refleksi kembali. Oke, sama seperti tadi Pak. Sama ya, seperti yang jelaskan. tadi, yang langkah-langkahnya sama ya. Iya, berarti ada opsi-opsi yang dibuat, nanti tinggal dipilih mana yang terbaik gitu Pak ya. Ya benar. Oke, kemudian yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ini? Coba diulang kembali. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya baik. Berarti di sini hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan di dilema etika ini adalah dengan menelaah. Nah ini sepertinya kembali seperti poin yang sebelumnya. Oke. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Cuma di sini sebagai tambahannya, ya keterlibatan itu atau pihak-pihak yang terlibat itu sifatnya bagaimana? Ada yang katanya seperti misalnya urgent, nah, ya kan? Atau mendesak ya, atau tidak. Iya. Nah, jadi itu kita lihat komponen-komponen yang terkait, siapa-siapa yang terkait, kemudian kita lihat di sini sifatnya bagaimana, ya itu nanti diingat. Apakah urgen atau memang ya biasa-biasa saja begitu nanti sifatnya. Nah, kemudian kasus dilema etika tersebut baru nanti kita ambil alternatif untuk mengambil ya suatu keputusannya ya, dan solusinya seperti itu mungkin. Berarti ada yang urgen, ada yang biasa-biasa. Ya itu dulu kita pisahkan dia dulu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak Pak? Tantangannya apa? Tantangannya ya sudah jelas. Mungkin kalau untuk suatu keputusan itu kita selalu mendapatkan tantangan. Iya. Baik itu mungkin ya yang keputusan itu kalau ya mungkin menurut kami baik, menurut Bapak ya kurang baik, kurang tepat. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam etika adalah masalahnya itu mempunyai nilai yang sama-sama penting. Nah, sama-sama penting. Iya. Nah, sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Penting, cuman kita harus bisa memilih mana yang harus kita dahulukan. Nah, seperti itu nanti. Kemudian ada orang-orang atasan yang terlibat serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi tatkala penting adalah nilai rasa yang diutamakan. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mengambil ya keputusan dalam hal ini. Berarti ada nilai rasa tadi Pak ya, harus Ya, diinginkan gitu ya, karena kita juga tidak bisa mengambil keputusan itu bisa memuaskan semua pihak gitu Pak. Ya. Oke Pak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedural seperti apa yang Bapak jalankan? Ya baik.
ketika kami menghadapi sebuah permasalahan di 5 etika tadi, Iya. di sini dalam pengambilan keputusan, ya kami tidak mempunyai jadwal khusus, nggak ada jadwal ya. Iya. Berarti melihat si sikon lah, situasi kondisi Iya. begitu ya kan. Tidak ada, tapi ada tata kelola. Oke. Ada tata kelolanya dengan menganalisis, mempertimbangkan, Baik. dan memusyawarahkan kasus tersebut. Baik itu secara formal maupun non formal. Jadi tidak ada, kita melihat datangnya permasalahan, Oke. tidak ada jadwal ya. Jadi kontinu Pak ya, nggak ada Ya, jadwal siap, di mana- siap selalu begitu. Iya, di mana ada kasus langsung Ya. diselesaikan Pak ya. Ya benar. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika? Baik. Setiap permasalahan dilema etika yang terjadi pada siswa atau murid ya, Iya. akan kita bicarakan dengan pihak-pihak yang terlibat. Oke. Khususnya misalnya ya wakil kepala sekolah mungkin, kemudian nanti ada wali kelasnya, Iya. ada guru bimbingan konselingnya, BK-nya. Oke. Kita mengambil saran dan masukan atau pendapat dari semua bapak-bapak, ibu-ibu itu tersebut, kawan kerja kita itu, untuk dijadikan bahan dan dasar kita untuk mengambil suatu keputusan. Jadi tidak main sendiri begitu Pak. Oke, berarti ada musyawarah Pak ya? Ya ada musyawarah kita. Musyawarah untuk pengambilan keputusan. Berarti tidak serta-merta itu keputusan dari Bapak sebagai kepala sekolah Pak ya? Benar, itu memang tidak dibolehkan bisa kita bilang. Oke, baik Pak. Ini Pak yang terakhir Pak, dari pembicaraan kita Pak, tadi kan panjang lebar dari pembicaraan kita semua, yang Pak Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak pengambilan keputusan di dunia etika ini Pak? Ya baik, pembelajaran di dalam kita mengambil keputusan sebuah dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan. Iya. Nah, ini berarti nanti dari kesimpulannya boleh kita bilang, Iya. sebelum mengambil keputusan harus betul-betul kita melakukan analisis daripada permasalahan tersebut atau kasus tersebut dengan ya banyak pertimbangan-pertimbangan, di mana setiap keputusan pasti tidak bisa membuat puas semua pihak. Iya. Pasti ada yang kurang puas, ada yang puas, Iya. ada yang menyatakan kurang begini. Jadi ini kita perlu pertimbangan. Kemudian di situ setelah kita mengambil keputusan, nanti kita harus ya menetapkan ya dan menjalankan sebagaimana mestinya. Oke, berarti dianalisis Pak ya? Ya dianalisis dulu, jangan gegabah membuat suatu keputusan, karena nanti udah jelas menurut kita sudah benar pun Iya. nanti ada yang merasa ya belum puas dengan keputusan yang diambil tersebut. Oke, jadi semua wajib menjalankan keputusan jika sudah ketok palu gitu Pak ya? Iya, Jadi iya, keputusan sekolah. Baik Bapak, asik sekali perbincangan kita hari ini. Sepertinya itu saja yang saya tanyakan sama Bapak sebagai pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.